Kalian pernah nggak merasa suatu tempat seperti punya suara? Aku pernah. Dulu di belakang rumahku ada sungai. Airnya jernih. Kalau pagi sinar matahari jatuh ke permukaannya seperti serpihan emas. Aku sering duduk di sana. Cerita apa aja. Tentang sekolah, tentang mimpi, tentang takutku jadi orang biasa. Dan anehnya, aku selalu merasa sungai itu seperti mendengarkan. Tapi sekarang, dia diam. Airnya keruh, bau, sampah plastik mengapung seperti luka yang gak pernah sembuh. Aku berdiri di sana minggu lalu. Dan aku sadar sesuatu. Yang berubah bukan cuma sungainya, tapi kita juga. Dulu guruku bilang, kalau alam adalah sahabat manusia. Tapi kalau ini persahabatan, kenapa kita terus menyakiti? Kenapa kita buang sampah sambil bilang, cuma satu. Kenapa kita tebang pohon sambil bilang, nanti juga tumbuh lagi? Kenapa kita tahu bumi sakit, tapi tetap pura-pura sehat? Aku cuma anak SMA. Gak punya kekuasaan. Gak punya jabatan. Gak punya uang banyak. Yang aku punya cuma suara. Dan jujur, dulu aku pikir suara itu kecil. Sampai suatu hari, di sekolah, kami diminta untuk membuat pertunjukan seni. Bebas, apa aja. Teman-temanku ada yang memilih band, ada yang tari modern, ada yang drama romantis. Sementara aku bingung. Sampai aku ingat sungai itu. Aku mulai berdiri di atas panggung, sendirian, seperti ini. Dan aku mulai berbicara sebagai sungai. Aku pernah menenangkan kalian. Aku pernah memberikan kalian air. Tapi mengapa kalian menenggelamkanku dengan sampah kalian sendiri? Waktu itu aula sekolah sunyi. Aku takut. Kupikir mereka bosan. Tapi setelah selesai, seorang teman datang kepadaku sambil menangis. Dia bilang, aku baru sadar kalau aku ikut merusaknya. Hari itu, aku mengerti. Seni bukan hanya sekedar hiburan. Seni adalah cara hati kita berbicara ketika kata biasa gak cukup kuat. Sejak hari itu, aku mulai dari hal kecil. Bawa botol minum sendiri, ikut bersih sungai tiap minggu, posting video tentang lingkungan. Ada yang mengejek. Wah, aktivis dadakan. Sok peduli. Ngapain sih? Gak bakal berubah juga. Awalnya sakit. Tapi aku ingat sungai itu. Dia terus mengalir. Meskipun disakiti. Kalau alam aja gak menyerah, kenapa aku harus? Kadang aku takut
Takut suatu hari anak-anak cuma mengenal hutan dari buku, mengenal sungai dari gambar, mengenal udara bersih dari cerita. Bayangkan, bayangkan, bayangkan. Anak kecil bertanya, "Kak, langit biru itu benar-benar ada?" Aku nggak mau dia seperti itu. Kita sering menunggu pahlawan. Tapi mungkin bumi nggak butuh seorang pahlawan. Dia cuma butuh manusia yang peduli. Satu orang bawa tumbler, satu orang nanam pohon, satu orang stop buang sampah sembarangan. Kelihatannya kecil. Tapi sungai yang besar pun dimulai dari tetesan air. Aku masih sering datang ke sana. Kadang masih bau, kadang masih kotor. Tapi sekarang sedikit ada perubahan. Airnya bergerak lebih jernih. Ikan-ikan kecil muncul lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sungai itu berbicara kembali. Dia bilang, "Terima kasih, karena masih ada yang mau mendengarkan." Hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai seorang siswa, bukan sebagai seorang aktivis, tapi sebagai suara. Suara pohon yang ditebang, suara udara yang tercemar, suara sungai yang hampir kehilangan namanya. Dan mungkin suara itu juga bisa jadi milik kalian. Kalau suatu hari alam kembali hijau, sungai kembali bernyanyi, bumi kembali tersenyum, itu bukan karena satu orang hebat. Itu karena banyak orang yang akhirnya memilih peduli. Perubahan tidak dimulai dari hal besar. Ia dimulai dari keputusan kecil. Hari ini, sekarang, dari. Karena alam tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia hanya membutuhkan kesempatan untuk hidup.